sekutunya terima, dan ampunmu limpahkanlah. Berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Kami mengenangkan kasih setia-Mu ya Allah dalam rumah-Mu yang kudus. Seperti nama-Mu memenuhi seluruh bumi, demikian juga kemasyuran-Mu ya Allah, tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi dan semoga Anda semua yang menyaksikan misa online ini berada dalam keadaan yang sehat. Pada hari ini, bacaan-bacaan secara khusus menuntun kita untuk merefleksikan diri kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menyerahkan segala beban-beban hidup kita ke dalam tangan belas kasih Allah, dan juga belajar untuk menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Mari saudari-saudaraku yang terkasih, kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan terlebih dahulu menyesali segala kekurangan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam Putra-Mu yang merendahkan diri, Engkau mengangkat dunia yang telah jatuh. Semoga kami umat-Mu bersukacita di dalam Dikau, agar kami yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa dapat menikmati sukacita abadi. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan.
Bacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan ia lenyapkan. Dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Raja aku selama-lamanya. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Raja aku selama-lamanya. Aku hendak mengakukan Dikau, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Raja aku selama-lamanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Raja aku selama-lamanya. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasih akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Raja aku selama-lamanya. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya.
dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Rajaku selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam dalam dirimu. Jadi, saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab
yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang akan aku pasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, anak-anak dan rekan-rekan muda semuanya, selamat pagi. Semoga semua Anda semua berada dalam keadaan yang baik. Sudah kurang lebih 4 bulan kita melakukan misa secara online ini. Semoga tidak mengendurkan semangat rohani Anda, tetapi justru meningkatkan kerinduan Anda akan perayaan Ekaristi itu sendiri. Bacaan-bacaan hari ini bagi saya sangat inspiratif sekali. Saya akan mengupasnya pertama-tama dari bacaan Injil. Sudah jelas dan kita juga sudah akrab dengan firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Dikatakan dalam Injil Matius begini, "Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Sejenak ketika saya membaca ayat ini, saya bertanya dalam hati saya, mengapa Yesus mengungkapkan hal ini? Kira-kira itu konteksnya apa Yesus ngomong seperti ini? Ternyata setelah diutak-atik, dicari berbagai informasi, saya sekurang-kurangnya memahaminya demikian. Pada zaman Yesus itu, ternyata orang-orang Yahudi menjadi sedemikian letih dan lesu. Kenapa? Karena begitu banyak aturan-aturan yang diterapkan oleh ahli-ahli Taurat kepada mereka. Aturan-aturan peribadatan maupun aturan-aturan yang mengatur hidup mereka supaya mereka itu dekat dengan Allah ataupun pantas di hadapan Allah. Maka juga tidak heran kalau Yesus juga pernah berkata keras ataupun mengecam ahli Taurat dengan mengatakan, "Celakalah kamu ahli-ahli Taurat, karena engkau menaruh beban-beban pada orang lain sementara engkau sendiri enggan untuk menanggung ataupun melakukannya." Jadi dalam konteks ini Yesus ingin memberikan kelegaan kepada orang-orang ataupun umat Yahudi pada waktu itu yang sedemikian terhimpit oleh berbagai macam aturan yang diterapkan oleh ahli-ahli Taurat. Maka Yesus ingin meluruskan sebenarnya beberapa hal di sini. Yang pertama, Yesus jelas menawarkan kelegaan. Dia mengatakan, "Datanglah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ini jangan disalah tafsirkan, atau ini bukan berarti Yesus meniadakan hukum-hukum Taurat. Enggak.
Yesus malah menegaskan bahwa tidak satu iota pun hukum Taurat itu akan ditiadakan. Yesus bukan meniadakan hukum-hukum itu, dan ini juga bukan berarti Yesus menghendaki supaya orang hidup bebas, tanpa aturan dan tanpa ikatan. Yesus tetap melihat pentingnya sebuah aturan ataupun hukum yang berlaku pada waktu itu. Namun Yesus mengajak setiap orang dan mengingatkan setiap orang untuk sampai pada inti dari hukum itu sendiri, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Inilah yang sering diabaikan oleh ahli-ahli Taurat. Hukum yang utama dan terutama yaitu mencintai Allah dengan segenap hati dan juga mencintai sesama dengan segenap hati, itulah yang harus diprioritaskan, bukan melulu hukum ataupun aturan-aturannya. Yesus ingin juga mengatakan bahwa untuk mengalami kehadiran Allah, mereka harus menempatkan Yesus sebagai pusat hidupnya. Nah, Bapak Ibu saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan ini tuh membawa saya pada permenungan demikian. Akhir-akhir ini Keuskupan Agung Jakarta dan seluruh paroki di Jakarta itu berupaya dengan keras untuk melaksanakan yang namanya misa di masa new normal. Semuanya berjibaku dengan tenaga dan usahanya untuk supaya bagaimana misa ini pelan-pelan bisa pulih seperti sedia kala. Saya sempat video call dengan teman-teman di keuskupan lain. Misalnya di Keuskupan Agung Semarang, waktu itu saya studi di Jogja, maka saya tuh ditanya oleh teman-teman saya di Keuskupan Agung Semarang. Mereka mengatakan begini, "Piye bro?" gitu kan. "Piye bro, keuskupanmu piye? Parokimu piye dalam melaksanakan misa new normal?" gitu. Lalu saya men-sharingkan bagaimana situasi di paroki saya, kesiapannya bagaimana, dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh keuskupan. Singkatnya mereka mengatakan demikian. Ini bahasa kami ya, bahasa canda tawa gitu ya. "Teke nganti ketat koyo ngono" gitu. "Wedan tenan" gitu. Nah, terus ya aku bilang ya aku ya soyo edan ning kene di Keuskupan Agung Jakarta gitu. Apa meneh di paroki Kalvari kuwi. Romo parokine yo edan. Bercanda Romo V gitu ya. Apa meneh pastor paroki wis pancen yo edan gitu. Kami berkelakar seperti itu. Itu yang di Keuskupan Agung Semarang. Saya video call dengan teman-teman saya yang berkarya di Indonesia Timur. Mereka mengatakan demikian. Sudah, tidak usah takut dengan virus corona. Kasih saja moke, corona nanti terangkat ke surga. Begitu mereka mengatakan. Saya bilang, ya corona terangkat ke surga, kamu menjangkiti Allah Bapa, para santo dan santa. Karena corona itu hanya terangkat kamu bilang, tapi tidak mati. Maka nanti kerajaan surga akan terjangkit dengan corona itu sendiri. Singkatnya Bapak Ibu saudari-saudaraku yang terkasih, saya memahami demikian. Ada sedemikian kerinduan yang tak terbendung dari umat untuk mengikuti perayaan Ekaristi dan menyambut komuni. Saya memahami itu. Bahkan di paroki saya juga mendengar ada begitu banyak prodiakon yang ingin terlibat dalam pelayanan untuk membagikan komuni. Saya pun merasa miris. Mama saya di rumah itu berkeluh kesah. Kok saya yang usianya di atas 60 tahun tidak boleh ikut perayaan Ekaristi? Kenapa Romo anakku? Lalu saya menjelaskan, saya hanya berpikir demikian, bahwa sebenarnya apa yang diupayakan oleh keuskupan-keuskupan itu adalah yang terbaik untuk umatnya. Standar usia 18 sampai 60 tahun ini adalah pilihan yang terpaksa diambil. Karena apa? Karena untuk memperhatikan anak-anak dan juga generasi yang telah lanjut usia. Pilihan ini bukan pilihan
pilih kasih gitu. Kok yang muda-muda saja yang diutamakan? Bukan. Justru saya melihatnya ini adalah pilihan yang penuh dengan kasih, karena lebih besar untuk memberikan perhatian kepada generasi penerus dan generasi yang memang lebih rentan terkena wabah COVID-19 ini. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, cobalah tempatkan hatimu di posisi keuskupan yang memikirkanmu dengan sedemikian rupa. Bukan kami ingin menghambat kerinduan hatimu, justru dengan penuh kasih sayang kami memikirkan keselamatan Anda semua sedemikian rupa, sehingga dengan situasi satu hal dan yang lain kami belum bisa menerapkan yang mengakomodir seluruh keinginan dan kerinduan umat. Singkatnya lagi, hari ini Yesus mengajari kita untuk bersikaplah lemah lembut dan rendah hati. Saya merefleksikan rendah hati itu seperti apa ya? Rendah hati itu adalah, menurut saya, bisa salah ini ya, rendah hati itu adalah terbuka pada rencana Tuhan yang dalam tanda kutip kadang bersifat misteri. Kita terbuka setiap pengalaman-pengalaman yang ditawarkan kepada kita dalam masa-masa pandemi ini. Itu adalah sikap rendah hati. Dan sikap rendah hati paling konkret pada zaman ini adalah taat pada protokol keselamatan yang ditentukan oleh pemerintah maupun yang ditentukan oleh keuskupan Anda. Dan bagaimana dengan sikap lemah lembut? Sikap lemah lembut ini bisa diejawantahkan dengan mengingatkan sesama kita untuk aware terhadap bahaya keselamatan, terhadap bahaya virus yang masih merajalela ini. Kita bisa mengingatkan sesama kita, Mas, Pak, pakai masker. Kalau nggak ada, kita bawa masker lebih dan kasihlah kepada sesama kita itu. Tujuannya untuk apa? Supaya kita di masa pandemi ini tetap bersikap lemah lembut, berbagi kasih kepada sesama, dan rendah hati dalam menerima segala kebijakan yang diterapkan kepada kita. Pada akhirnya saya ingin menyimpulkan ataupun merangkum renungan pada hari ini dengan bacaan kedua. Di sana dikatakan, dengan bantuan Roh Kudus yang diwartakan oleh Rasul Paulus, kita mohon kekuatan agar mampu mengikuti ajakan Tuhan. Ajakannya hari ini sudah sangat jelas. Marilah datang kepadaku. Setelah datang kepadanya, belajarlah padaku supaya Anda menjadi lemah lembut dan rendah hati. Semoga kita semua sungguh-sungguh pada masa-masa ini menjadi agen-agen Tuhan yang membawa kasih kepada sesama dan juga mewartakan apa yang benar, apa yang baik, betapapun itu sulit untuk dijalankan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setelah kita disegarkan oleh firman Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita semua yang letih lesu dan berbeban berat diundang untuk datang kepada Yesus, dan Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa yang telah berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putranya.
Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gerejamu Kau limpahi semangat rendah hati dan sederhana. Semoga dalam mewartakan kabar gembira Kristus, mereka tidak pernah mengandalkan diri sendiri, tetapi bersandar penuh iman kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, curahkanlah roh cinta kasih-Mu ya Allah bagi para penanggung jawab masyarakat kami, agar mereka selalu memandang tugas mereka sebagai bentuk pelayanan, bukan sebagai kesempatan untuk menonjolkan diri sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang mengikuti misa online ini, ya Bapa, berilah semangat persaudaraan yang sejati bagi umat-Mu yang dengan tekun mengikuti misa online. Semoga kami selalu siap sedia dan tulus ikhlas dalam mengasihi sesama kami, terutama bagi sesama yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berdoa bagi jiwa-jiwa yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu, Ibu Minar Marpaung, Ibu Margareta Supiati, Bapak Martinus Wijoyo Harjo, Bapak Petrus Pili, dan Ibu Yuliana Daija. Semoga jiwa-jiwa beriman ini terus memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendoakan kami yang masih berjuang di dunia ini karena persatuan mesra mereka dengan Kristus Yesus Putra-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Allah atas kelahiran bayi Mikaela Yovanka dari pasangan Raymond dan Agatha. Semoga kehadiran kehidupan baru dalam keluarga ini membawa sukacita bagi keluarga dan mendorong mereka untuk lebih giat memenuhi kebutuhan hidup sang bayi dan keluarga mereka, serta berkelimpahan hingga dapat berbagi kepada sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur bagi mereka yang berulang tahun. Anak Adrian Davo, Saudara Andika Galuh Basworo, Saudari Elizabeth Diah Sukmasari. Semoga mereka yang berulang tahun ini senantiasa mendapat perlindungan-Mu senantiasa, sehingga mereka terus bertumbuh dan berkembang dalam iman kepada Kristus Yesus Putra-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga kami bersyukur ya Allah bagi pasangan Vicky dan Novi, aktivis Gereja Kalvari Paroki Lubang Buaya ini, atas ulang tahun pernikahan ke-17 mereka. Dengan tekun dan setia mereka saling berbagi kasih hingga memancar keluar bagi seluruh umat Paroki Lubang Buaya. Semoga Kau jaga pernikahan mereka, Kau senantiasa hadir dalam kebahagiaan pasangan ini, hingga kegembiraan dan sukacita mereka terus terpancarkan dalam pelayanan bagi umat-Mu di Paroki Lubang Buaya. Marilah kita mohon. Akhirnya ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan Roh Kudus-Mu bagi para kader proakolit di Paroki Lubang Buaya yang telah berhasil membimbing putra-putri proakolit Lubang Buaya di masa pandemi ini kembali menjadi juara umum pada lomba John Paul II Cup yang minggu lalu diselenggarakan di Seminari Wacana Bakti. Semoga kebanggaan ini menumbuhkan cita-cita yang besar bagi putra-putrimu untuk terus melayani gereja dan altar-Mu. Marilah kita mohon.
Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu telah mengajak semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya supaya mendapatkan kelegaan. Ajarilah kami meletakkan pikulannya di bahu kami, serta menjadi rendah hati dan lemah lembut seperti Dia, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga kurban yang kami persembahkan untuk menghormati nama-Mu ini membersihkan kami dan dari hari ke hari mengantar kami kepada hidup surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya Ia melebur dosa kami, dengan kebangkitannya dari alam maut Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi dengan tak henti-hentinya berseru.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan padamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amanat Kristus bagi kita, berdoalah pada Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya terus berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia, berkuasa selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut komuni kudus. Anak domba Allah, Kasihanlah kami anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Kasihanlah kami anak domba Allah. yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. Saudari-saudaraku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang pada pagi hari ini diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Mari kita doakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Mari datang padaku, kamu yang letih lesu, ku berikan padamu kelegaan jiwamu. Dariku, padaku belajarlah sabar dan lemah lembut, maka hatimu tenang. Mari datanglah cepat, hadir dalam pestaku, makanlah dan minumlah yang tersaji bagimu. Terima kasih ya
Tuhan, Kaulah yang kurindukan, Kau santapan jiwaku, sumber kekuatanku. Mari datang padaku, kamu yang letih lesu, ku berikan padamu kelegaan jiwamu. Pikulah dariku, padaku belajarlah, sabar dan lemah lembut, maka hatimu tenang. Mari datanglah cepat, hadir dalam pestaku, makanlah dan minumlah yang tersaji bagimu. Terima kasih ya Tuhan, Kaulah yang kurindukan, Kau santapan jiwaku, sumber kekuatanku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, berbahagialah orang yang berharap padanya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami, umat-Mu yang kecil dan lemah ini. Semoga kami dikuatkan untuk mengamalkan cinta kasih-Mu, sehingga dunia mengalami perdamaian sebagai tanda kedamaian abadi yang kami harapkan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, Tidal C19 Kalvari sedang mempersiapkan tahap-tahap terakhir untuk misa masa pandemi. Jadi ketika Anda mendengar ada perayaan Ekaristi di masa new normal seperti tadi Romo Boni katakan, itu adalah yang biasa Anda dengar, new normal, new normal. Kalau di telinga saya, new normal itu artinya adalah masa pandemi. Maka misa masa pandemi adalah misa dengan tingkat protokol keselamatan yang tinggi. Tim kendali COVID-19 Kalvari akan segera mengumumkan bagaimana teknis pelaksanaannya.
Salah satu hal yang menjadi concern dari keuskupan terkait dengan misa masa pandemi ini adalah motivasi umat untuk merayakan Ekaristi. Maka Tidal C19 Kalvari tentu akan memprioritaskan umat dengan motivasi tinggi. Umat dengan motivasi tinggi itu adalah orang-orang yang selama masa pandemi ini mempunyai kesepahaman dengan paroki Lubang Buaya. Misalnya, terus-menerus sejak awal masa pandemi ikut terlibat dalam usaha-usaha pembuatan hand sanitizer, salah satu contohnya. Terus-menerus ikut bersama Romo Boni sepedaan misalnya. Itu kan salah satu contoh kesepahaman. Artinya dalam masa pandemi ini tidak memutuskan diri dari keterlibatan paroki, tapi berusaha sehati seperasaan dengan paroki mengatasi persoalan-persoalan ini. Hal-hal itu juga tampak misalnya ketua-ketua lingkungan, seksi sosial lingkungan yang aktif menyertai umatnya, bersepaham dengan gereja, bersepaham dengan paroki, bersepaham dengan pengurus-pengurus paroki, mencoba mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh umat. Maka motivasi ini menjadi perhatian dari Tidal C19 Kalvari. Mereka yang belum dapat ikut dalam misa masa pandemi ini bukan karena nggak sepaham, tapi karena mau ikut serta dalam kesepahaman itu. Misalnya para misdinar di bawah 18 tahun pasti tidak akan bisa ikut, walaupun mereka dalam beberapa kesempatan saya lihat sangat rajin mempersiapkan diri, kumpul bersama dengan rekan-rekan misdinar, mempersiapkan diri untuk John Paul II Cup misalnya. Tapi demi keselamatan yang lebih besar, yaitu umat yang hadir ke gereja pada masa pandemi ini, mereka tidak hadir karena ternyata di bawah 17 tahun juga rentan terhadap penyakit COVID-19. Demikian juga umat senior 60 tahun ke atas, mereka juga mau bersepaham dengan gereja. Sepanjang masa pandemi ini banyak sekali umat dengan usia di atas 60 tahun terus aktif bersama dengan paroki Lubang Buaya. Dalam pada itu kami senantiasa akan memperhatikan kelompok-kelompok ini. Kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang paling rentan terhadap COVID-19. Maka kami akan sangat memperhatikan, menjaga mereka jiwanya maupun raganya. Maka kalau Anda kemudian berusia 60 dan belum mendapat 60 tahun ke atas dan belum mendapat kesempatan misa masa pandemi, silahkan Anda berdoa bagi kami di rumah saja. Doa Anda di rumah saja sangat berguna bagi tim kendali COVID-19 Gereja Kalvari Paroki Lubang Buaya ini. Detailnya akan segera menyusul. Kami sedang menyusun persiapan sarana maupun prasarana. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mengucapkan profisiat selamat kepada para pembina proakolit. Mereka ini adalah orang-orang dengan dedikasi tinggi. Mereka tahu bahwa mereka rentan tertular COVID-19 dari
siswa-siswi, putra-putri proakolit yang tentunya punya daya tahan tubuh lebih kuat. Namun pelatihan dan berbagai macam kegiatan mempersiapkan John Paul II Cup dilakukan dengan protokol keselamatan yang ketat. Saya menyaksikan sendiri beberapa kali sedang latihan mereka selalu pakai hand sanitizer. Tidak apa-apa, cadangan hand sanitizer yang dibuat oleh Paroki Lubang Buaya cepat habis, nggak apa-apa. Yang penting umat yang beraktivitas tetap sehat dan senantiasa menggunakan masker. Jadi provisiat untuk para putra-putri altar, proakolit Paroki Lubang Buaya, terutama juga pendamping-pendampingnya, pengarah gaya, baik yang secara langsung mencontohkan gaya maupun mereka yang telah sumbang saran sampai kelihatan kelebihan gaya, kita berhasil mendapatkan juara umum. Romo Boni ada tambahan nggak tentang hal ini? Minggu depan itu secara khusus lagu-lagunya akan dipersembahkan dari putra-putri altar. Secara khusus mereka akan menyiapkan lagu-lagunya untuk misa minggu depan. Lalu bersamaan dengan itu juga syukuran kecil-kecilan gitu ya. Kita pajang pialanya di sini sebagai bentuk apresiasi kepada putra-putri altar kita yang telah berprestasi mengembalikan piala bergilir kembali ke paroki ini, dan itu sangat sungguh luar biasa. Itu Romo V. Ya, dan minggu depan itu juga menjadi salah satu contoh bagaimana misa masa pandemi nanti akan dilaksanakan. Maka minggu depan akan ada pengambilan video dan gambar bagaimana hal itu bisa dilaksanakan. Nanti umat yang menyaksikan misa secara langsung akan bisa perhatikan baik-baik bagaimana kemudian tingkah laku, standar perilaku yang kemudian diperlukan dalam misa masa pandemi ini. Ya, sudah. Ya, baik. Mari sekarang kita mohon berkat Tuhan melalui Romo Boni. Ya, yang terakhir juga terima kasih kepada tim dekorasi altar yang telah menghias altar ini dengan begitu indah setiap minggunya. Pesan saya cuma satu, altar boleh indah tetapi bank tanaman yang ada di paroki kita juga harus indah. Selama masa pandemi saya bersama teman-teman sudah merawatnya dengan baik, mohon dikembalikan dengan keadaan yang baik juga. Pesan khusus untuk para ibu-ibu ya. Terima kasih. Oh ya, tambahan sedikit. Pada hari Minggu ini lagu-lagu muncul dari lingkungan-lingkungan baru, kali ini dari lingkungan Yosafat, merekam secara online di rumah masing-masing dan diberikan kepada tim streaming Kalvari. Jadi terima kasih kepada lingkungan-lingkungan yang terus beraktivitas dan karenanya menunjukkan kesepahaman dengan Paroki Lubang Buaya. Ikut sependeritaan, sehati, seperasaan dengan Paroki Lubang Buaya, gereja kita bersama. Mari kita siapkan hati kita untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudari-saudara sekalian, orang-orang yang kita doakan pada hari ini, usaha dan pekerjaan kita masing-masing, dan sanak saudara kita yang berjauhan, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Dikau Tuhan jadilah impianku,
pikir Engkau, bila Kau hadir terang hidupku. Jadilah di Kau hikmat Kau takut, aku sertamu, Engkau sertaku. Dikaulah Bapa dan ku anakmu, aku dan Dia.